Keluarga Ling. Alam dewa selama 3000 tahun. Benua makanan surgawi alam fana. Hanya 3 tahun telah berlalu. Miao Ling sudah besar. Miao Ling, pelayan di keluarga Ling. Tapi ibu sudah cukup menua. Li Lanhui, ibu Ling Fei. Miao Ling. Kau adalah... Tidak bertemu selama 3 tahun. Kau sudah menjadi gadis besar. Kau tuan muda. Tuan muda, ini benar-benar kau. Kau masih hidup. Itu luar biasa. Nyonya, tuan muda sudah kembali. Lin Feng. Ibu. Lin Feng. Ibu. Lin Feng. Ibu. Putramu tidak berbakti. Putramu kembali. Lin Feng. Nenek sihir tua. Sudah kau pikirkan baik-baik? Tianlah, pemimpin serigala surgawi. Hari ini adalah hari terakhir. Jika kau masih tidak tahu diri, maka jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Ibu. Siapa mereka? Tuan muda. Mereka adalah orang-orang dari Serigala Langit. Kekuatan mereka sangat besar di kota Dawn Maple. Mereka melakukan segala macam kejahatan. Miao Ling, bawa Lin Feng masuk. Aku akan menangani masalah ini. Tuan muda, mari kita masuk dulu. Rumah ini, kita akan menjualnya. Kita pergi. Andai saja kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau melakukan apa yang kau lakukan saat itu? Karena itu masalahnya. Kalau begitu tanda tangani dan bubuhkan sidik jarimu. Mulai sekarang, tempat ini adalah wilayahku, pemimpin Serigala Langit, keluarga Jalang. Mulai sekarang, kalian semua adalah budakku. Jalang tua, kau hanya perlu membawakan kencing dan kotoranku setiap hari. Gadis kecil, kau hanya bertanggung jawab setiap hari. Berkultivasi ganda denganku sampai kau puas. Kalian menindas keluarga Lin kami karena kami tidak punya siapa-siapa. Apakah ada keadilan? Di kota Dawn Maple ini, Serigala Langitku adalah keadilan. Bisa menjadi budak Serigala Langitku adalah berkah bagi Jalang sepertimu. Jangan tidak tahu diri. Ibu. Serahkan masalah ini padaku. Miao Ling, bantu ibu masuk ke dalam. Hati-hati dia ketakutan. Tuan muda. Lin Feng. Ya. Lin Feng. Lin Feng. Nah, maksudmu adalah kau masih ingin melawanku? Tuan muda. Melihatmu, tidak ada jejak energi spiritual. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Hanya seorang sampal yang bahkan belum mencapai alam bela diri awal. Bahkan tidak mendekati. 2 dari bawahanku di alam bela diri awal lapisan ketiga. Bisa menghancurkanmu sampai mati. Fluktuasi energi spiritual yang kau inginkan. Apakah seperti ini? Bagaimana dia bisa memiliki aura sekuat itu? Tidak mungkin. Bunuh dia untukku. Bunuh dia. Alam kultivasi bawahanku jelas lebih tinggi dari sampah ini 2 tingkat. Dia benar-benar hanya mengangkat tangannya dan mengalahkan mereka. Tikus. Biarkan aku menunjukkan padamu kekuatan superku di alam bela diri spiritual. Harta kekaisaran 9 langit. Sungguh aura yang mendominasi. Bahkan petir surgawi tertarik olehnya. Palu meteor kuda langit. Bagaimana itu mungkin? Dalam alam yang sama, tidak ada yang bisa menahan palu meteorku. Ini adalah sesuatu yang hanya ahli kuat alam raja bela diri bisa lakukan. Berlutut. Sangat agung dan kuat. Ini, kapan Lin Feng ini menjadi begitu kuat? Kau ingin mati atau hidup? Hidup, 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 hidup. Jika kau ingin hidup, merangkaklah dengan lututmu dan minta maaf kepada ibuku. Jika kau tidak patuh, kau akan mati tanpa mayat yang utuh. Nyonya, ampuni saya. Hamba yang rendah ini tidak akan pernah berani lagi. Mohon Nyonya, ampuni dosa hamba. Pemimpin Serigala Langit, cepat bangun. Jika Nyonya tidak mengampuni hamba yang rendah ini, hamba yang rendah ini tidak berani bangun. Aku memaafkanmu, bangunlah. Terima kasih, Nyonya. Mulai sekarang, hamba yang rendah ini bersedia melayani Nyonya dengan rajin. Tidak menolak. Jika ada yang berani menindas Nyonya, mereka akan melawan hamba yang rendah ini. Jangan katakan hal-hal tidak berguna seperti itu. Kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa perintah Anda? Mulai sekarang, aku adalah tuanmu. Selama kau setia, aku bisa membantumu meningkatkan kultivasimu.
Mulai sekarang, Anda adalah tuanku. Saya pasti akan menempuh api dan air tanpa ragu. Ini terlalu menakjubkan. Saya merasa seluruh tubuh saya, meridian beredar lebih cepat. Energi kerul yang terblokir di dantian saya terus-menerus dikeluarkan dari tubuh saya. Seperti yang diharapkan dari ahli kuat alam raja bela diri, saya terjebak di alam bela diri spiritual. Lapisan ke-7 selama 10 tahun. Saya tidak menyangka guru membantu saya menembus dengan begitu mudah. Terima kasih, guru. Biarkan aku yang melakukannya. Tapi apa yang terjadi pada kakimu? Ibuku terjatuh. Tuan muda, mungkin Anda tidak tahu. 3 tahun yang lalu, keluarga Zhao mengatakan Anda sengaja menindas Xiao Xuan-er. Setelah ditemukan oleh keluarga Zhao, dalam kepanikan, Anda jatuh dari tebing dan meninggal. Dan Xiao Xuan-er ini ditemukan memiliki urat bela diri tingkat surga. Kultivasinya meningkat pesat, dan dia diharapkan masuk sekte Ling Xiao. Dia juga bertunangan dengan murid inti dari sekte Ling Xiao. Sekte Ling Xiao, sekte nomor 1 di kota Daun Maple. Sepertinya Xiao Xuan-er sedang berusaha mencari muka dengan sekte Ling Xiao. Omong kosong. Nyonya juga tidak percaya. Pergi ke keluarga Zhao untuk berunding. Akibatnya, tetapi kakinya dipatahkan oleh keluarga Zhao dan diusir. Ibu, anakmu tidak berguna dan membuatmu menderita. Aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Sekarang kekuatan keluarga Zhao terlalu kuat. Terlebih lagi, dalam beberapa hari akan menjadi perjamuan ulang tahun ke-19 Xiao Xuan-er. Pada saat itu, keluarga lain dari Commander Tianwu akan datang semua untuk memberi selamat. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Kota Daun Maple. Tuan kota telah tiba. Personel tidak berwenang. Cepat menyingkir. Kau baik-baik saja, kakak. Kau bajingan. Kau berani menghalangi kereta tuan kota? Apa kau mencari mati? Tidakkah kau lihat kau hampir menabrak seseorang? Cepat menyingkir. Kami sedang terburu-buru. Jika kau menunda-nunda, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Anak ini dalam masalah besar. Dia benar-benar berani menyinggung kediaman tuan kota. Kediaman tuan kota juga tidak bisa memperlakukan nyawa manusia begitu ringan. Su Yunin, putri terhormat tuan kota. Apakah perang ini cukup? Jika kau terus membuat masalah tanpa alasan, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Yunin, jangan tidak sopan. Ayah, cepat duduk yang benar. Kita akan segera tiba di Asosiasi Pedagang Yunlan. Su Yong Xiao, tuan kota. Meridian tuan kota Su hancur. Tidak ada seorang pun di kota Daun Maple yang bisa menyelamatkannya. Cepat atau lambat, dia akan kehilangan semua kultivasinya dan menjadi lumpuh. Bajingan, kau berani mengutuk ayahku? Aku... Yunin, jangan gegabah. Adik kecil, kau bisa melihat luka orang tua ini? Tidak hanya aku bisa melihatnya, aku juga bisa mengobatinya. Teman muda, apakah ini benar? Ayah, apakah ayah benar-benar mempercayainya? Dia hanya seorang pembohong. Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, tuan kota Su bisa mengambil kepalaku. Sahabat muda, kau berbicara terlalu serius. Karena sahabat muda begitu percaya diri, maka orang tua ini akan membiarkanmu mencoba. Ayah, Sahabat muda, silakan masuk. Tuan kota Su, minumlah cairan obat ini. Ruang tamu di kediaman tuan kota. Cukup edarkan teknik kultivasimu. Serahkan sisanya padaku. ayahku telah berada di tingkat ke-9 alam bela diri spiritual sepanjang hidupnya, dan telah stagnan selama 30 tahun. Bahkan seorang ahli perkasa di puncak alam bela diri mendalam tidak bisa membantuku menembus alam. Pada tubuhmu, aku bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual apapun. Metode apa yang mungkin kau miliki? Jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku pasti akan membunuhmu. Ayah! Seseorang bawa ini, pembohong ini, dan seret dia untuk dibunuh. Kau tidak bisa. Sahabat muda itulah yang menyelamatkanku. Jangan kurang ajar. Meridian tuan kota Su sudah pulih. Cepat serap cairan obatnya. Itu bisa membantumu menembus ke tingkat pertama alam bela diri mendalam. Aku tidak menyangka pil obat ini bisa seketika menyingkirkan racun dingin yang terkumpul di tubuh ayahku. Di bawah peningkatan pil obat, dantian ayah seperti hembusan angin kencang telah disuntikan. Beroperasi bahkan lebih dahsyat. Tidak pernah terpikir bahwa aku, Su Yun Xiao, suatu hari nanti akan bisa menembus alam bela diri mendalam. 30 tahun terjebak di alam itu. Penderitaan itu akhirnya telah dipatahkan oleh orang tua ini. Sahabat muda, kebaikan besarmu tidak perlu kata-kata terima kasih. Aku sangat tidak sopan barusan. Mohon maafkan saya, Tuan. Tingkat pembuluh bela diri Nona Su.
Seharusnya peringkat bumi kan. Aku bisa membuat tingkat pembuluh bela diri Nonasu naik ke peringkat suci. Atau bahkan peringkat Tuan. Apa? Mohon bantuannya, Tuan. Yuning sangat berterima kasih. Baiklah. Xiao Zuan-en, bukankah kau putri kebanggaan surga nomor 1 kota Daun Maple? Putri kebanggaan surga nomor 1. Kalau begitu aku akan menciptakan satu putri kebanggaan surga yang lebih luar biasa darimu. Aku ingin memurnikan pil pengembalian agung 9 putaran tingkat tertinggi. Apa? Pil pengembalian agung 9 putaran tingkat tertinggi? Bahkan orang terkuat di kota Daun Maple, Tuan Gu dari Asosiasi Pedagang Yunlan, hanya bisa memurnikan pil tingkat 2. Apalagi tingkat tertinggi, pil pengembalian agung 9 putaran. Bahkan pil pengembalian agung 9 revolusi. Tuan Gu juga tidak bisa memurnikannya. Dengan roh sebagai bantuan. Bagua cocok. Sintesis pil agung. Nonasu. Pilnya sudah dimurnikan. Terima kasih banyak, Tuanku. Minumlah saat berkultivasi, dan itu bisa membantumu menembus pembuluh bela diri peringkat suci. Keluarga Lin. Zhao Yang, semoga kau tidak mati dengan tenang. Tangkap dia dan bawa dia ke ruang kerjaku. Ya, cepat pergi. Tidak, Pergi. tidak. Mencari mati. Lin Fan, kau tidak mati? Bu, kau baik-baik saja. Kau akhirnya kembali. Bu, Kau makhluk tak tahu berterima kasih dan tidak setia. Kau datang di waktu yang tepat. Aku akan menangkapmu sekarang juga dan membawamu ke hadapan kakakku untuk dihukum. kau berani menindas ibuku dan Miao Ling, kau mencari mati. Kau sampan. Kau berani mengancamku? Patahkan anggota tubuhnya untukku. Teknik naga kembar palu pedang. Kedua pengawalku sama-sama ahli tahap bela diri sejati tingkat 1. Sampah ini hanya di alam bela diri awal. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan mereka? Jangan mendekat. Jika kau berani menyentuhku, kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Kembalilah dan beritahu keluarga Shaomu. Aku Lin Feng kembali. Kau tunggu saja. Pergi. Lin Feng, keluarga Zhao mendominasi kota Daun Maple. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Kebetulan aku harus pergi ke keluarga Xiao. Selesaikan semua urusan lama dan baru bersama. Kakak, ini benar-benar nyata. Lin Feng itu bangkit dan kembali. Dan dia sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Dengan satu gerakan, dia langsung membunuh kedua saudaraku. Dulu, kami melukainya dan melemparkannya ke tebing. Dia ternyata tidak mati. Dia benar-benar memiliki kehidupan yang ulet. Tapi memangnya kenapa? Aku akan menjadi murid sekte Ling Xiao. Tunangan Chen Haotian dari keluarga Chen. Bahkan jika dia kembali, apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia hanya bisa berada di lumpur, menatapku dari bawah. Kakak, setelah perjamuan ulang tahunku selesai, kau akan pergi bersamaku ke keluarga Lin? Aku akan membuatnya mati sekali lagi. Baiklah. Kita biarkan saja sampah ini bertahan hidup sebentar lagi. Silakan masuk. Kediaman Xiao. Kakak Lin, Suan Er. The film was translated and narrated by M Media. Kepala pelayan Xiao. Hanya mereka yang memiliki undangan yang boleh masuk ke keluarga Xiao. Tidak ada tempat yang tidak bisa kudatangi. Kau hanyalah anjing penjaga. Apakah kau bahkan pantas menghalangiku? Kau bicara omong kosong. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah keluarga Xiao. Cepatnya. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Berani menyentuh tuanku? Kau mencari mati. Pemimpin Serigala Langit, kau benar-benar membantu anak ini? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Minggir. Tuan, saya minta maaf. Bawahan ini datang terlambat. Mohon maafkan saya. Pemimpin Serigala Langit, apa yang terjadi? Dia adalah tuanku, tuan dari Serigala Langit. Ada masalah? Karena kau di sini. Kalau begitu aku serahkan ini padamu. Ya, tuan.
Terima kasih semuanya telah datang ke jamuan ulang tahun pribadi putri kecilku. Semuanya, silakan merasa nyaman. Silakan lakukan sesuka hati Anda. Utusan Mintu. Bisa menghadiri jamuan ulang tahun Nona Xiao adalah kehormatan bagi kami. Di masa depan, kami akan lebih merepotkan Patriark Xiao dan Nona Xiao atas dukungan Anda yang berkelanjutan. Nona Xiao akan segera masuk sekte Ling Xiao. Raja Luhon dari Tanduk Geo. Itu benar-benar membuat kami iri. Nona Xiao seperti burung Phoenix 9 langit itu. Di depan Nona Xiao, kita semua akan tertutupi. Anda terlalu memuji, Anda terlalu memuji. Sekelompok penjilat. Kaki busuk jalang ini. Apakah mereka begitu enak untuk dijilat? Siapa orang ini? Beraninya dia menghina Nona Xiao di sini? Siapa tahu? Beberapa orang memang suka mencari mati, berani menentang keluarga Xiao. Dia benar-benar mencari mati. Lin Feng, kau punya keberanian seperti itu. Berani-beraninya bertindak liar di tempat keluarga Xiao. Lin Feng, kau benar-benar tidak mati. Seseorang sepertimu, sampah tak berperasaan dan tidak benar. Semua hidup cukup baik. Bagaimana mungkin aku bisa mati? Bajingan, kau semakin berani. Beraninya kau memfitnah kakakku. Aku tidak ingin di tempat kakakku. Pesta ulang tahun melihat darah. Jadi sebaiknya kau sekarang berlututlah di hadapan kakakku dan bersujud 3 kali. Dan kemudian keluar. Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Jika tidak, mati. Mati. Hari ini, kaulah yang akan mati. Lin Feng, sampah ini. Benar-benar mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kemarin, aku mengonsumsi pil ilahi. Dan hari ini, aku sudah menembus alam besar. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Karena kau tidak mau berlutut, maka aku akan memukulmu sampai kau berlutut. Tuan Muda Xiao setidaknya telah mencapai alam bela diri sejati. Kekuatan lapisan kelima. Dengan satu pukulan, anak ini pasti akan hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin dia, yang hanya alam bela diri awal, bagaimana dia bisa menahan serangan Tuan Muda Xiao? Membuatku berlutut. Kau semut tidak pantas. Bajingan, aku akan memastikan kau tidak pergi dari sini hidup-hidup. Beginikah caramu berlutut? Lin Feng, lepaskan putraku. Apa kau tahu konsekuensi melakukan ini? Kakak, cepat bunuh dia. Dan wanita tua terkutuk itu, di keluarganya juga. Aku akan mencincangnya menjadi 1000 bagian. Kau masih berani menyebut ibuku. Kau mematahkan kakinya. Kau bahkan lebih pantas mati. Jika kau berani bergerak, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Bagus. Kalau begitu mati. Adik laki-laki. The Xiao film Yan. was translated and narrated by M Media. Lin Feng benar-benar membunuh Tuan Muda Xiao. Lin Feng. Zuan Er, bunuh dia. Kebangkitan pembuluh bela diri. Aura yang begitu kuat, seperti yang diharapkan dari pembuluh bela diri tingkat surga. Berikan dia waktu lagi. Dia pasti akan menjadi yang terkuat di sini. Anak ini berani membunuh Tuan Muda Xiao? Kali ini, dia pasti akan dibunuh. Buat dia memusnahkan klannya. Lin Feng. Aku tidak menyangka kau tidak hanya tidak mati, tapi juga bisa menjadi seniman bela diri. Kau membunuh adikku, mengganggu perjamuan ulang tahunku, merusak reputasiku, kau pantas mati. Bunuh dia. Balas dendam Tuan Muda Xiao. Bunuh dia. Jenis bencana ini pantas mati tanpa penyesalan. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Siapa yang berani membunuh tuanku? Salam, Tuan Lin. Tuan Kota Su ini. Mengapa dia begitu hormat kepada anak ini? Bahkan pemimpin serigala langit ada di sini. Pemimpin serigala langit selalu kejam. Bahkan keluarga Xiao agak takut padanya. Tapi dia memanggilnya Tuan. Kau berani menentangku? Itu berarti melawan aku, Xiao Xuanar. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik konsekuensinya. Kepala keluarga Xiao, jika kau ingin membunuh Tuan Lin, kau harus bertanya apakah aku, Suyun Xiao, setuju dulu. Dan aku, Serigala Langit. Tuan Kota Su. Serigala Langit. Aku akan menangani ini sendiri.
kau bisa menonton dari samping saja. Lin Feng, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil menipu Tuan Kota Su dan pemimpin Serigala Langit dengan kekuatan sekecil ini, kau berani begitu sombong. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan sejatiku. Ini adalah alam bela diri sejati tingkat ke-9. Lin Feng, apa kau melihat itu? Ini adalah kekuatanku bagiku untuk membunuhmu. Semudah menghancurkan. Seekor semut cepat berlutut di hadapanku. Kapan dia menjadi sekuat ini? Energi spiritualku benar-benar ditekan The olehnya. film was translated Yang seharusnya and berlutut narrated by adalah M kau Media. kan? Bagaimana Nona Muda Xiao berlutut kepada Lin Fan? Itu pasti ilusi. Bagaimana ini mungkin? Nona Muda Xiao berada di alam bela diri sejati tingkat ke-9. Lin Fan, kau mencari mati. Aura yang begitu mendominasi. Mungkinkah kepala keluarga Xiao akan bertindak secara pribadi? Dia berada di alam bela diri spiritual tingkat ke-5. Dia tidak memiliki tandingan dalam alam yang sama. Anak ini pasti akan mati. Kepala keluarga Xiao. Ini adalah dendam di antara mereka. Jika kau ingin ikut campur, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tuan Kota Su, kau. Benar, aku tidak hanya pulih. Aku juga telah menembus ke alam bela diri mendalam. Alam bela diri mendalam, Tuan Kota Su benar-benar telah menembus ke alam bela diri mendalam. Bukankah dia terluka parah dan tidak dapat disembuhkan? Xiao Mutian, apa kau ingin mencoba kekuatanku saat ini? Tuan Kota Su, meskipun kau telah berkultivasi ke alam bela diri mendalam, jangan lupa bahwa di belakang keluarga Xiao kami ada keluarga Chen dari Komanderi Tianwu dan sekte Ling Xiao. Jika Suan Er kehilangan sehelai rambut pun, keluarga Xiao dan sekte Ling Xiao tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Lin Feng, aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan hidup dan bahkan mendapatkan metode seperti itu. Tapi apa kau berani membunuhku? Aku adalah calon murid sekte Ling Xiao dan tunangan Chen Haotian dari keluarga Chen. Hanya kau? Keluarga Chen dan sekte Ling Xiao yang kau sebutkan. Di mataku, hanyalah semut. Ketidaktahuan itu tanpa rasa takut. Bahkan jika kau tidak takut, ibumu dan Miaoling masih di sini. Energi spiritual yang begitu kuat, ini benar-benar mengerikan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan anak ini? Aura yang sangat mendominasi. Belum melihat orangnya, tapi masih terpengaruh oleh kekuatan yang dahsyat ini. Chen Xiao, tetua keluarga Chen. Saya ingin melihat siapa yang begitu sombong. Bahkan di Komanderi Tianwu, mereka tidak menganggapnya penting. Itu tetua keluarga Chen, seorang ahli kuat di puncak alam bela diri spiritual. Dikatakan bahwa dia sendiri membantai dua klan besar Chengban, dikenal dengan julukan Raksasa Buddha Murka. Tetua Chen, ini orangnya. Dia membunuh putraku dan mempermalukan Suan Er. Chen Fei, anggota The keluarga film was Chen. translated Bajingan, and cepat lepaskan Nona narrated Zuan by Er. M Media. Bersikap sopanlah pada tuanku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kau mencari mati. Orang tua, Tianlang, kau bukan tandingannya, biarkan aku yang melakukannya. Kau hanya punya satu kesempatan. Aku ingin mencoba. Mencari mati. kepala keluarga Chen, apa kau menganggapku Su tidak ada? Siapa kau? Su Yun Xiao, penguasa kota Daun Maple. The film Hanya was seorang penguasa kota translated and berani menentang narrated keluarga Chen by saya. M Media. Apa kau tahu konsekuensinya? Keluarga Chen sangat kuat. Tapi Tuan Lin telah menunjukkan kebaikan padaku. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Paling buruk, aku tidak akan menjadi tuan kota ini lagi. Kau juga jangan pernah berpikir untuk menyakiti Tuan Lin sedikit pun. Kau tidak bisa melindunginya. Begitu kah? Bagaimana dengan ini kalau begitu? Kau hanya di alam bela diri spiritual, hanya di puncak tingkat ke-9. Sementara aku telah mencapai alam bela diri mendalam. Kau bukan tandinganku. Kau menjadikan keluarga Chen saya musuh. Kau tidak akan punya tempat tinggal di Komanderi Tianwu. Selama aku di sini, di benua langit azur ini, tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Bajingan, coba saja.
Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Itu akan terlalu mudah bagimu. Semua yang kau lakukan padaku, semua yang kau lakukan pada ibuku. Jika aku hanya membunuhmu, bagaimana itu bisa membalas? Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Sebagai seseorang yang memiliki pertunangan denganku, ini adalah pencapaian terbangga dalam hidupmu. Tapi mulai saat ini, kita berada di dunia yang berbeda. Aku akan turun ke 9 langit sebagai seorang kaisar, dan kau tidak memenuhi syarat untuk menguasai dunia bersamaku. Ini akan menjadi keputusan paling keliru dalam hidupmu. Kaisar turun ke 9 langit, menguasai dunia. Sombong dan bodoh. Aku tahu bahwa Sekte Ling Xiao akan datang ke Commandery Tianwu dalam setengah bulan untuk menilai dan memilih murid. Aku juga akan pergi saat itu. Aku akan memberitahumu bahwa apa yang kau sebut pembuluh bela diri tingkat surga hanyalah lelucon di mataku. Aku akan di bawah mata semua orang, membuatmu diinjak-injak di bawah kakiku sekali lagi. Bagus, aku ingin melihat. Bagaimana kau akan menginjak-injakku di bawah kakimu? Sebelum penilaian Sekte Ling Xiao, kalian semua dari keluarga Xiao harus melumpuhkan kultivasi kalian dan patahkan kaki kalian sendiri. Maka, The film minta was maaflah di hadapan translated ibuku. and Jika narrated tidak, by M Media. hari penilaian berakhir. Akan menjadi hari keluarga Xiaomu dimusnahkan. Aku akan membuatmu tahu. Apa itu ketakutan? Apa itu keputusasaan? Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Bukankah itu terlalu mudah? Apa? Kau ingin menyerangku? Nona Xiao adalah calon menantu perempuan keluarga Chen saya. Dengan mempermalukan Nona Xiao, kau mempermalukan keluarga Chen saya. Jika saya membiarkanmu pergi begitu saja, wajah apa yang tersisa bagi keluarga Chen saya? Tetua Chen, sudah kubilang. Jika kau bergerak, aku tidak akan berdiam diri dan menonton. Jika saya bergerak, itu akan menjadi tindakan menindasnya. Bukankah dia sombong? Baiklah. Kalau begitu biarkan anggota keluarga Chen saya yang bergerak. Jika dia dikalahkan oleh anggota keluarga Chen saya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian murid Sekte Ling Xiao, dan bahkan kurang memenuhi syarat untuk bersikap sombong di sini. Baiklah. Kau ingin mencari mati? Kalau begitu, aku akan menemanimu ke arena hidup mati. Arena hidup mati? Begitu kau melangkah ke arena hidup mati, kau bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri. Satu orang harus mati agar berakhir. Kau mencari mati. Pemuda acak manapun dari keluarga Chen-ku bisa mengambil nyawamu. Melangkah ke arena hidup mati. Duel hidup mati akan segera dimulai. Arena hidup dan mati. Anak ini harus mati hari ini. Gunakan kekuatan penuhmu. Jangan meremehkan musuh. Ya. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkannya mati. Begitu saja. Dia perlu tahu konsekuensi memprovokasi keluarga Chen. Lin Feng. Naiklah dan mati. Tuan Lin, Anda harus berhati-hati terhadap orang ini. Hanya badut belaka. Tidak perlu khawatir. Beraninya kau memprovokasi keluarga Chen kami. Apa kau ingin berlutut dan bersujud sekarang dan memohon belas kasihan? Aku bisa membiarkanmu mati sedikit lebih bersih. Orang tak berguna sepertimu. Juga seorang murid inti Sekte Ling Xiao. Jika Sekte Ling Xiao penuh dengan orang sepertimu, itu akan terlalu mengecewakan. Kematian sudah di depan mata. Namun kau masih berani menyombongkan diri begitu tak tahu malu? Kakak Chen Fei, kau harus membuatnya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Itu energi spiritual yang melekat pada pedang. Seperti yang diharapkan dari seseorang di alam bela diri spiritual tingkat 3. Benar-benar kuat. Aura ini jauh lebih kuat dari alam bela diri spiritual tingkat 3. Lin Feng ini pasti mati. Lin Feng, beberapa orang tidak pernah bisa diprovokasi. Lepaskan auramu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tidak bagus, Tuan Lin. Dia sama sekali bukan tandingan Chen Fei. Penguasa kota Su, di panggung hidup mati, jika kau ikut campur, itu akan melanggar aturan.
Semut bodoh. Pertama, aku akan menusuk dan melumpuhkan dantianmu. Ya Tuhan, Lin Feng benar-benar dengan mudah menerima pukulan mengerikan seperti itu. Kau harus tahu, kekuatan serangan pedang Chen Fei cukup untuk membelah batu raksasa. Chen Fei, Anak Lin Feng ini terlalu menakutkan. Apa itu pembuluh bela diri tingkat surga? Murid inti sekte Ling Xiao. Terlalu lemah. Bagaimana dia bisa membunuh kakak Chen Fei dalam satu gerakan? Dia benar-benar langsung membunuh Chen Fei dalam satu gerakan. Berapa kekuatan sejatinya? kurang ajar. Beraninya kau membunuh seseorang dari keluarga Chen saya, kau mencari mati. Tetua Chen, di panggung hidup mati, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Apa kau berpikir untuk melanggar aturan? Kau meremehkan, keluarga Chen kami terlalu banyak. Jika kita bahkan tidak bisa membunuh orang alam bela diri awal ini, bukankah keluarga Chen saya akan menjadi bahan tertawaan? Itu senjata dewa tingkat tinggi, tombak iblis langit. Dia benar-benar menggunakan jurus pembunuh. Terlalu kejam. Tuan Lin, hati-hati. Dia menyerang. Tombak ini bisa memadatkan cuaca di sekitarnya. Ke ujung tombak, bahkan seorang ahli besar di alam bela diri mendalam akan sulit untuk melawannya. Lin Feng pasti akan mati hari ini. Tombak iblis langit. Tidak mungkin. Lin Feng menggunakan teknik kultivasi tingkat surga, seni pengendalian naga 8 trigram, untuk melarutkan kekuatan ilahi langit dan bumi tombak iblis langit. Terlalu menentang surga. Naga pengendali langit. Hancur. Tidak mungkin. Bahkan Tetua Chen bukan The film tandingannya. was translated Dia jelas hanya di and alam bela diri narrated by awal. M Media. Bajingan ini. Dia menyembunyikan auranya. Qin Xiu. Tuan Lin menang lagi. Apalagi yang ingin kau katakan? Kau tidak akan menantang lagi kan? Bahkan jika kau menantang lagi, itu hanya akan mencari mati. Dendam ini. Keluarga Chen kami mengingatnya. Di lain hari, kami akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Merasa takut? Apa yang benar-benar akan membuatmu takut belum datang? Lin Feng, aku akui bahwa sebelumnya, aku memang meremehkanmu. Tapi di mata keluarga Chen dan sekte Ling Xiao, kamu masih hanya semut. Aku sama sekali tidak percaya. Bisakah kamu menahan kemarahan mereka? Jadi, aku akan membuatmu semakin ketakutan. Sampai kau putus asa. Ayo pergi. Lin Feng, jangan sombong. Siapa yang akan menang masih belum diketahui. Aku, Xiao Xuan-er, pasti tidak akan kalah darimu. Nona muda, Patriark, sekte Ling Xiao telah mengirimkan hadiah. Ini 2 pil abadi yang dikirim oleh kakak Hautian. Mereka pasti akan membantuku menembus alamku. Selama penilaian, aku pasti akan mengalahkannya. Seperti yang diharapkan dari murid pribadi pemimpin sekte. Tindakannya luar biasa. Lin Feng, apa kamu pikir kamu dijamin menang? Orang yang tertawa terakhir pasti adalah aku, Xiao Xuan-er. Pavilion bendera. Tuan Lin, keluarga Chen berada di Komandari Tianwu, salah satu dari 9 keluarga besar, dan sekte Ling Xiao juga merupakan salah satu sekte terkuat di Xuanzhou. Mereka memiliki ahli raja bela diri yang memimpin. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar yakin? Raja bela diri. Hanyalah seekor semut. Mungkinkah di balik Tuan Lin ada kekuatan besar yang mendukungnya? Tidak ada yang memenuhi syarat untuk mendukungku. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. The film Meridian was bela diri Nona Su translated sudah and menembus ke tingkat narrated suci by kan? M Media. Ya, aku masih harus berterima kasih kepada Tuan Lin.
Menembus ke tingkat suci hanyalah langkah pertama. Aku akan mewariskan teknik kultivasi padamu. Berkultivasilah dengan rajin, selama setengah bulan ke depan. Aku akan memurnikan beberapa pil untukmu. Dalam waktu setengah bulan, kau pasti akan menghancurkan Xiao Zuan Er. Aku sudah mengirimkan teknik kultivasi itu ke dalam lautan kesadaranmu. Ayah, ini adalah teknik kultivasi tingkat surga. Teknik kultivasi tingkat surga. Tingkat surga adalah tingkat tertinggi dari teknik kultivasi di benua langit biru. Bahkan Sekte Ling Xiao akan kesulitan mendapatkannya. Kembalilah dan berkultivasilah dengan rajin. Selamat tinggal. Dengan hormat mengantar Tuan Lin. Dengan hormat mengantar Tuan Lin. Orang macam apa sebenarnya Tuan Lin ini? Pil yang dikirim kakak Hautian memang luar biasa. Hanya satu, cukup bagiku untuk menembus ke tingkat kedua alam bela diri roh. Jika aku juga mengambil pil fusi darah jiwa surgawi, maka aku seharusnya bisa menembus ke tingkat kelima alam bela diri roh. Ayah, Bagaimana kemajuan kultivasi Xuan Er? aku sudah menembus ke tingkat kedua alam bela diri roh. 2 pil yang diberikan kakak Hautian seharusnya memungkinkanku menembus ke tingkat kelima alam bela diri roh. Itu tidak cukup. Chen Fei langsung terbunuh oleh Lin Feng dengan satu gerakan. Aku takut kau akan bertemu Lin Feng selama penilaian dan tidak menjadi tandingannya. Kita tidak boleh membiarkan Lin Feng hidup sampai hari penilaian. Kita harus melenyapkannya secepat mungkin. Apakah ayah punya tindakan balasan? Meminjam pisau. Membunuh. Aku mengerti. Wu Zhongyang dari keluarga Wu memiliki pertunangan dengan Su Yungning. Biarkan keluarga Wu tahu, Su Yungning dan anak itu Lin Feng bersama. Keluarga Wu pasti tidak akan membiarkannya setelah mereka tahu. Saat itu, jika kita tidak bertindak, Lin Feng pasti akan mati. Ibu, Lin Feng sudah kembali. ambillah eliksir ini. Kakimu akan sembuh sepenuhnya. Benarkah? Kakiku masih bisa pulih dan sehat. Kakiku sudah sembuh. Kakiku sudah sembuh. Kakiku sudah sembuh. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku adalah putramu. Ini semua yang seharusnya kulakukan. Anakku sudah dewasa. Tapi kau membunuh hari ini. Begitu banyak orang dari keluarga Chen. Keluarga Chen tidak akan melepaskanmu. Hanya keluarga Chen belaka. Aku bahkan tidak menganggap mereka. Wu Xiongyan, tuan muda keluarga Wu. Wu Changjie, kepala keluarga Wu. Xiongyang, apa yang membuatmu begitu marah? Ayah, Jalang Su Yungning itu benar-benar berani berzina dengan pria lain. Aku harus pergi ke kota Daun Maple untuk melihat siapa yang berani merayu wanita Wu Zedongyangku. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Wu Tongsu, ketua ketujuh keluarga Wu. Keluarga Wuku bersedia membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Sunya. Itu adalah kehormatan mereka. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Ini sungguh memalukan bagi keluarga Wi Uku, tetua ketujuh. Pergi bersamanya. Siapa yang berani menyentuh wanita Wu Zedongyangku? Mereka mencari mati. Hanya penguasa kota Daun Maple juga berani menghina keluarga Wuku. Benar-benar mencari mati. Masuk kota sekarang. Jika situasinya benar, mereka semua harus mati. Ayo pergi. Tianlang. Jaga baik-baik ibuku dan Miaoling. Aku harus pergi ke Asosiasi Pedagang Yunlan. Ya, Asosiasi Pedagang Yunlan.
Ini adalah aura harta spiritual, penjaga toko. Berapa harga barang ini? 50 lian. Baiklah, aku akan mengambilnya. Aku akan mengambil benda ini. Wang Hu, tiran kota daun maple. Kakak, sepertinya aku melihat ini lebih dulu kan? Hanya karena kau melihatnya duluan berarti itu milikmu? Nah, kepada siapa kau menjual benda ini? Ini. Aku akan menawarkan 100 lian. Kau pikir, dengan berkoordinasi seperti ini, aku akan tertipu? Aku tidak menginginkan barang ini lagi. 50 lian, 50 lian. Beli saja. Kau bokar, kau pikir dengan melihat trikku, kau telah mendapatkan keuntungan? Sejujurnya, benda ini tidak pernah bernilai banyak. Bahkan tidak bernilai 1 liang perak. Nah, Yun Xuan Hai, Ketua Asosiasi Pedagang Yunlan. percuma menyesal sekarang. Memiliki mata tetapi buta. Apa maksudmu? Teman muda, bisakah Anda izinkan saya melihat barang-barang ini? Silakan saja. Orang tua, jangan buang-buang waktumu di sini. Ini hanyalah sepotong logam bekas yang kupungut. Sama sekali tidak bernilai apa-apa. Orang tua ini telah bertanggung jawab atas Asosiasi Pedagang Yunlan selama puluhan tahun. Menilai harta yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah harta ini dan logam rongsokan tidak bisa dibedakan? Kau Ketua Yun. Ketua Yun, kau tidak salah menilai kan? Ini benar-benar hanyalah sepotong logam bekas yang kupungut. Hanya manusia biasa sepertimu. Tentu saja tidak bisa membedakan. Anak muda, bisakah Anda menjual barang ini kepada orang tua ini? Saya bersedia menawarkan 500 lian. Ketua Yun, jangan biarkan dia menipumu. Kau diam. Aku tidak akan menjual barang ini seharga 10.000 lian. Nah, ada apa dengan sikapmu? Sesuatu yang disukai Ketua Yun, bahkan jika dia tidak memberimu 1 sen pun, itu tetap kehormatanmu, mengerti? Kau juga bisa pergi mencari Sekling Xiao dan mereka. Aku akan menunggu mereka. Tuan Lin, keluarga Wu mungkin benar-benar mengundang ahli dari sekte Ling Xiao untuk bertindak. Sekling Xiao ini, bukankah hanya dijaga oleh ahli martial monarch? Ini hanya rumor. Mungkin ada keberadaan yang melampaui ahli raja bela diri. Sekte Ling Xiao bisa berdiri kokoh di Xuanzhou selama 10.000 tahun tanpa jatuh. Fondasinya sangat dalam, setidaknya masih ada ahli puncak tingkat ke-9 alam raja bela diri. Keberadaan seperti itu, melihat seluruh benua langit azur, juga bisa dianggap ahli tingkat atas. Hanya ahli martial monarch. Hanya semut. Tuan Kota Su, Nona Su. Aku ada urusan lain, jadi aku permisi dulu. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa datang mencariku. Dengan hormat mengantar Tuan Lin. Dengan hormat mengantar Tuan Lin. Kekuatan keluarga Wu tidak kalah dengan keluarga Chen. The film was Su Yunye, translated and narrated sebagai by calon nyonya muda M. keluarga Wu, malah berselingkuh dengan orang lain. Keluarga Wu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Lin Feng pasti mati. Kita hanya akan menunggu kabar kematian Lin Feng. Kultivasi Anda sekarang telah mencapai tingkat kelima alam bela diri spiritual. Tapi masih perlu ditingkatkan. Begini, Anda pergi ke Asosiasi Pedagang Yunlan dan temui Tuan Gue. Lihat apakah dia bisa menyuling beberapa pil untuk membantu kultivasi Anda. Aku akan pergi sekarang. Tuan Muda Lin, Asosiasi Pedagang Yunlan. Anda datang ke Asosiasi Pedagang Yunlan kami hari ini. Apa yang ingin Anda beli? Aku di sini untuk melihat kualitas pilnya. Tuan Muda Lin, silakan ikuti saya. Tuan Muda Lin, silakan melihat-lihat. Terlalu banyak kotoran, kualitasnya terlalu buruk. Masih terlalu buruk. Tuan Muda Lin, maafkan kekasaran saya. Meskipun Anda membantu kakek memahami niat pedang Kian Kun, mengatakan kualitas pil-pil ini terlalu buruk. Bukankah itu sedikit sombong? Mengatakan terlalu buruk itu sudah memberi muka. Jika aku harus mengatakan yang sebenarnya, semua pil ini adalah sampah. Beraninya Anda
Beraninya Anda mengatakan pil tuan saya sampah. Sun Hao, murid Guru Gu. Tuan saya adalah alkemis tingkat 2. Guru Gu, alkemis tingkat 2. Reputasinya terkenal bahkan di Komanderi Tianwu. Banyak orang di sini telah meminum pil tuan saya. Tanyakan kepada mereka, apakah ini sampah? Orang ini terlalu sombong. Saya sudah menggunakan pil tuan gue. Efeknya sangat bagus. Dia malah bilang itu sampah. Ini adalah penghinaan bagi kami karena tidak tahu mana yang baik dan buruk. Saya rasa dia hanya ingin menarik perhatian. Anda bilang ini sampah? Bisakah Anda menyulingnya kalau begitu? Tentu saja aku tidak bisa memurnikan sampah ini. Anda bahkan tidak bisa menyulingnya sendiri. Namun Anda berani mengkritik pil tuan saya. Nona Yon, saya rasa orang seperti ini harus diusir. Masukkan dia ke daftar hitam. Jangan pernah masuk asosiasi pedagang Yunlan lagi. Benar sekali. Orang seperti ini berani menghina Tuan Gue. Jika Tuan Gue marah dan meninggalkan kota Daun Maple, kemana kita akan pergi untuk membeli pil? Nah, cepat berikan Tuan Gue sujud dan minta maaf. Mohon ampun Tuan Gue. Kalau tidak, hari ini kalian semua bahkan tidak akan bermimpi untuk pergi dari asosiasi pedagang Yunlan dalam keadaan utuh. Tuan Muda Lin, Tuan Gu adalah tamu terhormat asosiasi pedagang Yunlan kami. Bahkan kakek sangat menghormatinya. Anda tetap harus meminta maaf kepada Tuan Gu. Aku belum selesai bicara. Tentu saja aku tidak bisa memurnikan sampah semacam ini. Tapi pil yang aku murnikan, puluhan juta kali lebih baik dari ini. Anda, tingkat alkimia Tuan saya. Di antara peringkat alkemis tingkat 2, berapa banyak yang berani mengatakan mereka lebih kuat dari Tuan saya? Anda benar-benar berani begitu membual. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu sombong di sini. Ternyata kamu. Nona Xiao mengenal orang ini? Kalian semua tidak tahu. Orang ini adalah orang dari 3 tahun lalu. Lin Feng yang mencoba mempermalukanku. Aku tidak menyangka. Dia takut hukuman dan melompat dari tebing, namun dia tidak mati. Dan bahkan membuat keributan di pesta ulang tahunku. Binatang seperti itu tidak bisa dimaafkan oleh prinsip-prinsip surgawi. Jadi dia adalah tunangan Nona Xiao dulu. Anak ini benar-benar sampan. Dulu, Nona Xiao tidak keberatan dengan kemunduran keluarga Lin dan masih bertunangan dengannya. Namun dia malah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Benar-benar tidak rugi mati. Nah, Anda masih berani berbicara sembarangan dan menghina Tuan Gue. Orang seperti ini seharusnya benar-benar diseret keluar dan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Tepat sekali. Tidak hanya itu, dia bahkan ingin merayu Nona Sulung Su dan mencoba menempel pada kediaman Tuan Kota. Kalian semua juga harus tahu, kediaman Tuan Kota dan keluarga Wu dari Komanderi Tianwu memiliki pertunangan pernikahan dengan Wu Jungyang. Sekarang keluarga Wu sudah tahu tentang masalah ini dan segera datang. Lin Feng, tunggu saja kemarahan keluarga Wu. Aku akan lihat bagaimana kamu bertahan nanti. Leluhur tua keluarga Wu telah terluka parah olehku, dan saat ini sedang menyiapkan kompensasi. Kalau tidak, keluarga Wu akan dimusnahkan. Leluhur tua keluarga Wu terluka parah olehmu. Masalah sebesar itu, bagaimana bisa tidak ada seorang pun di kota Daun Maple yang tahu tentang itu? Apa kamu tahu kekuatan apa yang dimiliki keluarga Wu? Itu adalah ahli kuat dari alam Tianwu. Ingin melukai parah seorang ahli dari alam Tianwu. Bagaimana bisa tidak ada keributan sama sekali? Bodoh. Orang ini pasti kecanduan membual, kan? Seberapa kuat keluarga Wu dari Komanderi Tianwu? Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan mereka? Apalagi leluhur tua keluarga Wu. Bahkan ahli kuat acat bisa menghancurkannya. Nah, Anda pertama menghina Nona Xiao dan kemudian menyinggung Tuan saya. Mulai sekarang, di kota Daun Maple ini, tidak akan ada tempat bagi Anda untuk tinggal. Tuan Muda Lin, jika Anda tidak meminta maaf, bahkan jika kakek maju untuk menyelesaikannya untuk Anda, saya khawatir akan sulit untuk menenangkan. Orang tua ini, di kalangan alkemis komandansi Tianwu, belum pernah dipertanyakan. Hari ini, jika kau tidak berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf, aku akan menyebarkan berita, dan seseorang akan mengambil kepalamu untuk mencari muka denganku. Kenapa kau tidak berlutut? Berlututlah. Cepat berlutut. Lin Feng, menyinggung Tuan Gu adalah dosa terbesarmu. Hanya seorang alkemis tingkat 2. Tidak banyak kemampuan, tapi cukup arogan. Kau tidak pantas aku berlutut. Kau, nada bicaramu semakin besar. Apa kau tahu nilai seorang alkemis? Bahkan seorang alkemis tingkat pertama sangat dihormati. Apalagi seorang alkemis tingkat kedua berpusat di sekitar kota Daun Maple, di kota-kota besar di sekitarnya. Bisakah kau menemukan alkemis tingkat kedua lainnya? Meskipun orang tua ini adalah alkemis tingkat kedua, bukan tempatmu. Kau bocah berambut kuning untuk menghinaku. Lin Feng, kamu menghina Tuan Gu seperti ini? Mungkinkah bahwa kamu bisa memurnikan pil? Tentu saja.
Apa kamu tahu betapa sulitnya menjadi seorang alkemis? Pertama, kekuatan spiritual seseorang harus jauh melebihi orang biasa. Baru kemudian datang pemahaman. Setiap alkemis adalah keberadaan 1 dari 10.000. Lin Feng, hanya denganmu. Karena kau bilang bisa memurnikan pil. Kalau begitu baiklah, mari kita adakan kompetisi. Kau akan tahu apakah itu keledai atau kuda setelah diuji. Apa kau berani? Kau belum memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Aku pikir kamulah yang tidak berani. Kamu takut terbongkar. Tuan Muda Lin, saya rasa Anda harus melupakannya. Satu-satunya yang akan malu pada akhirnya adalah diri Anda sendiri. Bagaimana bisa Ketua Yun begitu menghormatinya? Mungkinkah bocah ini sebenarnya punya keahlian? Ketua Yun, orang ini adalah orang yang 3 tahun lalu mencoba mencemarkan namaku. Lin Feng, mengapa kamu masih begitu menghormatinya? Tolong jangan tertipu olehnya. Apa? Anda bilang Tuan Lin menghina Anda. Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kamu, Bahkan jika Tuan Lin tertarik padamu, itu akan menjadi kehormatanku. apa? Ketua Yun, sepertinya kamu benar-benar cukup tertipu olehnya. Ketua Yun, kau tidak tertipu oleh anak ini, kan? Nona Xiao, saya tahu Anda punya pertunangan pernikahan dengan Chen Haotian. Tapi Chen Haotian tidak layak disebut di depan Tuan Lin. Tuan Gu, karena Anda ingin bersaing dengan Tuan Lin. Saya pikir Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Dia tidak layak bersaing dengan tuanku, aku akan maju duluan. Anda tidak memenuhi syarat. Ketua Yun, apakah Anda hari ini oleh anak ini diberi semacam ramuan pemikat? Bagaimana Anda bisa melindunginya begitu banyak? Sepertinya, Asosiasi Pedagang Yunlan, saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Kakek, jika tuanku pergi dari Asosiasi Pedagang Yunlan, itu akan menjadi kerugian besar. Reputasi juga akan menurun. Tuan Lin, bagaimana menurut Anda? Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu berbicara omong kosong denganmu di sini. Jika kau ingin bersaing, bersainglah. Jika tidak, maka jangan buang waktuku. Baik. Orang tua ini akan bersaing denganmu hari ini. Aku akan lihat seberapa mampunya kau. Baik. Kalau begitu saya mengundang semua orang di sini untuk menjadi saksi bahwa Tunku Altimira. 2 guru. Kalau begitu mari kita gunakan pil pembersih sumsum tingkat 2 sebagai isi kompetisi. Siapapun yang bisa memurnikan pil dengan kualitas lebih tinggi menang. Yang dengan kualitas lebih rendah kalah. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Kalau begitu mari kita mulai. Seperti yang diduga, dia sama sekali tidak tahu cara memurnikan obat. Apa dia mencoba belajar secara diam-diam? Jika pemurnian pil semudah ini untuk dipelajari secara diam-diam, maka alkemis akan ada di mana-mana. Dia hanya mencoba mencari perhatian. Jangan lihat betapa tenangnya dia di permukaan. Kenyataannya, hatinya sudah sangat panik. Kakek, apakah Tuan Lin benar-benar tahu cara memurnikan pil? Mengapa dia belum bergerak? Dia tidak hanya membual, kan? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Lihatlah penampilan percaya diri Tuan Lin. Dia seharusnya punya rencana sendiri. Ketua Yun, aku rasa anak ini hanya menggertak. Usianya bahkan lebih muda dariku. Bagaimana mungkin dia bisa menang saat memurnikan pil? Yang paling penting adalah kontrol atas panas dan pemahaman tentang khasiat obat dari herbal. Bahkan sedikit penyimpangan bisa menyebabkan kegagalan. Bahkan tuanku, saat memurnikan obat, sangat teliti setiap kali. Tidak berani sedikit pun ceroboh. Dia berhayal ingin belajar secara diam-diam. Konyol. Ketua Yun, anak ini paling jago menggertak orang. Keluarga Wu dari Komandan Sitian Wu sudah tiba di kota Down Maple, berencana mencari masalah dengannya. Kurasa kau sebaiknya menjauh darinya. Hati-hati jangan sampai terlibat. Komander Tian Wu mencari masalah dengannya. Mengapa mereka mencari masalah dengannya? Dia berhubungan dengan Su Yuning. Kalau begitu, bukankah keluarga Wu harus mencari masalah dengannya? Ketika keluarga Wu tiba nanti, malapetakannya akan tiba. Bahkan jika keluarga Wu datang mencarinya, mereka tetap tidak akan bisa melakukan apa-apa pada Tuan Lin, kan? Ketua Yun, sepertinya kau cukup digertak olehnya. Sampai-sampai mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Kamu yang terlalu bodoh. Kau, Guru sudah selesai memurnikan pil, mulai menggabungkan pil.
Anak ini masih belum bergerak. Pasti akan kalah. Jika kau menyerah sekarang, masih belum terlambat. Metode pemurnian pilmu sangat kasar. Pil ini, bisakah itu bagus? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu alkemis sejati. Lihat, dia pada dasarnya tidak tahu cara memurnikan pil. Langsung ketahuan, Kak. Alkemis mana yang akan mengambil semua bahan obat dan melemparkannya semua ke dalam tungku alkimia? Ini pasti akan menyebabkan tungku meledak dan merusak semua bahan obat. Ketua Yun, kau masih tidak berpikir bahwa dia sedang menggertakmu menggunakan metode pemurnian pil ini. Hanya dia yang bisa melakukannya. Konyol. Sudah berakhir. Tuan Muda Lin benar-benar tidak tahu cara memurnikan pil. Agak terlalu dini untuk menarik kesimpulan sekarang. Ketua Yun, kau tidak benar-benar berpikir dia bisa main-main seperti ini dan bisa memurnikan pil kan? Jika dia benar-benar berhasil memurnikan satu, aku akan berlutut dan bersujud padanya. Kau hanya membuang-buang bahan obat. Bahan obat adalah yang paling berharga di mata seorang alkemis. Aku akan membereskan urusan denganmu setelah kompetisi berakhir. Hanya seorang alkemis tingkat 2. Bagaimana mungkin dia tahu cara aku memurnikan pil? Hanya dengan memahami karakteristik bahan obat dan seseorang yang telah menguasai kontrol panas hingga ekstrim bisa melakukan ini. Ini disebut multitasking. Aku akan lihat bagaimana kau menyebut itu multitasking. Orang tua ini menegaskan, hanya dalam beberapa tarikan napas, tungku akan meledak. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Kenapa tungkunya belum meledam? Bau apa itu? Aroma obat yang begitu kaya. Pilnya sudah terbentuk dan keluar dari tungku. Jadi itu milik tuanku. Pilnya sudah terbentuk. Aroma obat ini tentu saja milik tuanku. Tuan Gu memang seorang alkemis tingkat 2. Reputasinya memang pantas. Kualitas aroma obat ini, sekali hirup dan kau tahu itu pil tingkat atas. Anda yakin? Apakah aroma pil ini milik Tuan Gu? Bukan milik tuanku. Mungkinkah ini milik anak ini? Dengan penampilannya yang seolah tidak tahu apa-apa tentang pemurnian pil. Untuk bisa memurnikan pil, sudah tidak buruk. Namun dia masih bermimpi mengejar kualitas. Tuan Sun mengatakannya dengan sangat baik. Bisakah orang seperti dia bahkan memurnikan pil? Tidak, itu tidak benar. Ada 2 jenis aroma pil. Sebelum pil Tuan Gu bahkan keluar dari tungku, satu jenis aroma pil muncul. Setelah pil Tuan Gu keluar dari tungku, jenis aroma pil kedua jelas muncul. Aku juga mencium 2 aliran aroma pil. Namun, salah satunya tampaknya perlahan, tertekan. Aku juga menciumnya. Mungkinkah anak ini benar-benar memurnikan pil? Bahkan jika dia memurnikan pil, aroma pil yang paling kuat itu pasti milik tuanku. Pil Lin Feng bahkan belum dikeluarkan. Bahkan jika ada aroma pil, itu pasti aroma pil dari pil Tuan Gu. Akan segera jelas. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Pilnya. Bagaimana bisa memiliki aroma pil sekuat itu? Aroma pil yang murni sekali. Kau benar-benar tahu cara memurnikan pil. Kau adalah pemurni pil, bahkan lebih kuat dari Tuan Gu. Aroma pil yang luar biasa. Kualitas pil ini pasti sudah mencapai tingkat tertinggi. Berapa banyak pemurni pil seperti itu yang bisa ada? Apalagi pemurni pil semudah itu. The film was Pencapaian masa depannya translated tidak terbayangkan. and narrated by Apakah M perlu Media. membandingkan? Kau pasti curang. Bagaimana mungkin kau yang bertindak begitu sembrono bisa memurnikan pil tingkat 2 kualitas terbaik? Kau pasti curang. Sun Hao mengatakan itu tidak benar. Begitu banyak orang di sini sedang menonton. Bagaimana mungkin dia masih curang? Sebelumnya, memang kami yang gagal mengenali bakat hebat. Tuan Lin memang lebih kuat dari Tuan Gue. Jika kami bisa meminum pil pembersih sumsum kualitas ini, kemajuan kami pasti akan secepat dewa. Bakat surgawi yang luar biasa. Bahkan bakat surgawi nomor 1 dari Komandan Si Tianwu, Chen Hao Tian, tidak bisa dibandingkan. Tidak. Tidak mungkin.
Tuan Lin di atas. Mohon terima hormat saya. Tuan Lin, saya buta barusan. Baik, kalau begitu aku merepotkan, Tuan Lin. Nona Yun, ketika aku bertindak nanti, kamu perlu melepaskan pakaian atasmu. Kamu. The Semuanya film was akan mengikuti translated pengaturan and Tuan Lin. narrated by M Media. Cepat. Nona Yun, tolong lepaskan pakaian atasmu. Aku perlu membantumu memurnikan pil gerbang mendalam 7 kehidupan, dan sekaligus membersihkan meridianmu. Seluruh prosesnya akan sedikit menyakitkan. Tuan Lin, silakan lanjutkan. Saya bisa menahannya. Tubuh mendalam jiwa esmu telah terbangun. Meridian bela dirimu juga telah dinaikkan ke peringkat suci. Aku juga mewariskan kepadamu sebuah teknik kultivasi atribut es peringkat surga. Seni awan es. Kultivasimu di masa depan pasti akan maju 1000 li dalam sehari. Terima kasih, Tuan Lin. Bing Xian selanjutnya akan pasti melayani seperti anjing atau kuda. Tua, Aku akan pergi melihat. bukankah itu pemimpin serigala langit? Bagaimana dia bisa terluka? Tua, tergantung situasinya, siapapun yang mendapat masalah, pasti akan menghadapi kematian. Tua, di mana Anda, Tuan? Tianlan, apa yang terjadi? Tua, Tianlang telah gagal dalam tugasnya. Nyonya dan Nona Miaoling telah ditangkap. Mereka bilang suruh Anda pergi ke Phoenix jatuh 25 li di luar kota. Kalau tidak, Anda akan mengumpulkan mayat. Mencari mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Aura ini adalah Raja Bela Diri. The film was Informasinya salah. translated Kekuatannya, and bahkan narrated ketua by istana, M Media. tidak bisa melawannya. Bicara. Siapa kamu? Kami adalah para penghakim. Baik. Siapa yang mengirimmu? Keluarga Chen? Atau keluarga Wu? Para penghakim, jangan pernah mengungkapkan informasi majikan. Apa kamu benar-benar berpikir, jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan tahu? Ampun. Ampun. Jadi itu keluarga Chen. Istana Caijunmu ingin membunuhku. Aku tidak keberatan. Tapi kamu seharusnya tidak menyentuh ibuku dan Biaoling. Ini adalah sisik terbalikku. Sentuh itu dan mati. Ampun. Kembali dan beritahu ketua istanamu. Suruh dia datang ke sini dan bersujud. Dan minta maaf kepada ibuku. Jika tidak, ketika aku datang mengetuk pintumu untuk membunuh, itu akan menjadi hari istana Caijuimu. Dimusnahkan. Keluar. Ampun. Ibu, hati-hati. Tuan Lin. Nyonya. Nyonya, Nona Miaoling. Ini adalah ketidakmampuanku yang membuatmu menderita. Tianlang, Anda sudah melakukan yang terbaik. Jangan menyalahkan diri sendiri. Cepat bangun. Tuan Lin. Bagaimana kalau mengatur Yunya untuk tinggal di asosiasi pedagang Yunlanku? Di asosiasi pedagang Yunlanku, tidak ada yang berani membuat masalah. Bahkan sekolah Ling Xiao mereka pun tidak. Benar sekali. Jika situasi seperti itu terjadi lagi, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Sebelum masalah ini selesai. Tidak ada cara lain. Ketua Yun, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Bukan apa-apa, tidak perlu sungkan. Ketua istana. Duan Kunming, Tuan Istana Caijui. Ada apa? Anda terluka. Lin Feng itu, kekuatannya mengerikan. Di depannya, kami langsung ditekan.
Sama sekali tidak bisa melawan. Kekuatannya mungkin sudah mencapai alam raja bela diri. Apa? Alam raja bela diri? Lin Feng berkata, agar Anda berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, istana Caiju akan dihancurkan. Dia ingin aku berlutut dan meminta maaf? Sungguh sombong. Kami istana Caiju telah berada di Komanderi Tianwu, mendominasi selama bertahun-tahun. Bahkan 9 klan besar juga agak waspada terhadap kami. Aku ingin melihat seberapa mampunya dia. Kirim 2 penghakim langit dan bumi ke kota Daun Maple. Ketika mereka berdua bergabung, bahkan ahli alam Tianwu tingkat ke-9 bisa dilawan. Di bawah alam raja bela diri, mereka jarang tertandingi. Pergi, ya. Para penghakim, aku sudah menunggumu. Kami adalah penghakim langit dan bumi. Para penghakim langit dan bumi. Beraninya kau berbicara begitu sombong, menyuruh ketua istana untuk berlutut dan meminta maaf kepadamu? Kau harus melewati kami dulu. Kamu salah. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Setelah membunuh kalian berdua, istana Caiju akan lenyap sepenuhnya dari Komanderi Tianwu. Sungguh sombong. Serang. Bunuh orang ini. Aku tidak bisa bergerak. Tekanan ini, mungkinkah ini ahli raja bela diri? Sebuah kota Daun Maple kecil. Bagaimana bisa memiliki ahli raja bela diri seperti itu? Tuan Raja Bela Diri, mohon ampuni kami. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon tunjukkan belas kasihan. Aku bilang, kamu hanya punya satu kesempatan. Sayangnya, kamu sudah menyia-nyiakannya. Tuan Raja Bela Diri, membiarkanku hidup lebih berharga daripada membunuhku. Di mataku, kamu hanyalah semut. Awalnya aku berpikir untuk mempertahankanmu, agar kamu masih bisa melakukan sesuatu untukku. Sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Istana Caiju. Hari ini, itu akan dihancurkan. Istana Caiju. Siapa Anda? Menerobos masuk ke markas istana Caiju kami. Akan ada harganya bagi Anda. Aku Lin Feng, orang yang ingin kalian bunuh. Para penghakim langit dan bumi yang kalian sebut itu. Sudah kubunuh. Kalian selanjutnya. Apa? Mereka semua mati. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Oleh karena itu, istana Caiju ini harus dihancurkan. Apakah Anda benar-benar seorang raja bela diri? Apakah itu benar-benar penting? Berlututlah. Penatua Agung untuk keluar. Kau Bota, Sekling Xiaoku, ahli kuat akan turun. Kami pasti akan memastikan kau mati tanpa jasad yang utuh. Kekayaan di sampingmu akan terkubur bersamamu. Sekling Xiao, jika kita tidak mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping, wajah apa yang akan kita miliki di masa depan untuk berdiri di Xuanzhou? Hari ini, Sekling Xiaoku akan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet-monyet. Beritahu semua orang di Xuanzhou, siapapun yang berani menentang Sekling Xiaoku akan dibunuh tanpa ampun. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi Sekling Xiao di Xuanzhou. Bocah, Sekling Xiao saya memiliki ahli martial monarchs. Jika kita bahkan tidak bisa membunuhmu, bukankah itu akan menjadi lelukan? Aku sama sekali tidak percaya. Bahkan, jika bakatmu luar biasa, di usia semuda itu, kau tidak mungkin tandingan seorang martial monarchs. Lin Feng, bahkan jika kau memiliki pertemuan keberuntungan yang dikirim surga, tidak mungkin dalam 3 tahun untuk menjadi lebih kuat dari seorang raja bela diri. Di matamu, itu hanya 3 tahun. Apa yang telah aku alami, bahkan tidak bisa kau impikan. Raja bela diri. Mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatuku. Seberapa kuat Tuan Lin? Sekte Ling Xiao ini, aku khawatir, itu benar-benar akan dimusnahkan. Kau bocah ingusan, menyombongkan diri tanpa malu. Hari ini, orang tua ini akan membuatmu mengerti bahwa berani menentang Sekling Xiaoku adalah kesalahan terbesar yang telah kau buat dalam hidup ini. Tetua Agung Sekte Ling Xiao Leng Qingquan. Leng Qingquan, Tetua Agung Sekte Ling Xiao. Dikatakan metode QLT EVAS-E-nya yang tak tertandingi. Clear Spring Divine Skill. Sangat menakutkan. Tidak ada yang pernah melihatnya. Itu benar. Mereka yang pernah melihat skill ini, semuanya berubah menjadi mayat. Jika anak ini tidak dibunuh, prinsip surga akan sulit ditoleransi. Lin Feng, kematianmu sudah di sini. Berikan nyawamu padaku. Berlututlah untukku. Apa? Seketika terbunuh.
Bagaimana itu mungkin? Hanya Raja Bela Diri tingkat ke-6. Berani sombong di depanku. Terus panggil orang. Raja Bela Diri, keluarlah. Tetua sekte Ling Xiao sebenarnya ditekan tanpa kekuatan untuk membalas. Berapa kekuatannya? Mungkinkah bela diri suci? Hari ini, sekte Ling Xiao mungkin menendang piring besi sungguhan. Ini akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin? Seberapa kuat dia? Terus panggil orang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu duluan. Bolehkah saya bertanya, siapa Anda? Sekte Ling Xiaoku bersedia mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan Anda. Kami hanya meminta satu kesempatan. Jangan buang kata-kata. Lanjutkan. Apakah Anda benar-benar harus bertarung sampai kedua belah pihak hancur? Kedua belah pihak hancur. Hanya denganmu. Terus panggil orang. Kalau tidak, kau yang berikutnya. Baiklah. Aku panggil. Murid sekte Ling Xiao, Lan Qingquan. Dengan sungguh-sungguh memohon penatua tertinggi untuk muncul. Tuan, keluarga Wu saya gagal mengenali kebesaran Anda. Menyinggung Tuan. Saya masih memohon Tuan. Memaafkan keluarga Wu saya sekali lagi. Keluarga Wu saya bersedia tunduk. Wu Jongyang, kau terlalu lemah, bukan? Untuk benar-benar tunduk padanya. Dasar bajingan. Jika bukan karena kamu, bagaimana keluarga Wu saya bisa menyinggung Tuan? Dan bahkan lebih kecil kemungkinannya kami akan kehilangan begitu banyak tetua tanpa hasil. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jangan menyeret kami bersamamu. Keluarga Wu Mu akan menyesalinya. Kurasa kaulah yang akan menyesalinya. Kamu masih belum menyadari sekarang. Kekuatan Tuan telah lama melampaui sekte Ling Xiao. Bahkan jika ada orang dari sekte Ling Xiao datang, hasilnya hanya akan kematian. Kau cukup masuk akal. Namun, hanya ada satu kesempatan. Kau sudah menyia-nyiakannya. Tuan, saya masih memohon Tuan. Berikan keluarga Wu saya satu kesempatan lagi. Keluarga Wu saya akan melalui api dan air, tanpa ragu. Karena itu masalahnya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Sekarang, segera bawa anggota klan keluarga Chen yang tersisa. Dan bantai mereka semua. Tidak menyisakan satupun. Aku mungkin bisa mengampuni keluarga Wu Mu. Tuan, mohon yakinlah. Setelah hari ini, tidak akan ada satupun anggota klan keluarga Chen yang tersisa hidup di dunia ini. Saya akan pergi ke keluarga Chen sekarang. Dan memusnahkan mereka. Hao Tian, Xiao Zhuang'el, keluarga Chen meminta arbiter untuk membunuhku. Aku kemudian menghancurkan seluruh istana Caijue. Ini adalah konsekuensi menjadi musuhku. Istana Caijue sebenarnya juga dihancurkan olehnya. ketua sekte Ling Xiao, dan tetua agung telah tiba. Pasti akan bisa membunuhmu. Ini adalah satu-satunya harapanmu untuk selamat. Sayang sekali, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Lun Zuxi, ketua agung sekte Ling Xiao. Tetua agung telah tiba. Lin Feng, kau pasti mati. Sekte Ling Xiaoku, sejak mendirikan Sik, belum pernah menderita penghinaan seperti ini. Jika hari ini kita tidak bisa menggunakan darahmu untuk menghapus rasa malu, wajah apa yang kumiliki untuk menghadapi leluhur sekte Lin JX Xiaoku? Penatua tertinggi, kekuatan anak ini benar-benar menakutkan. Anda sama sekali tidak boleh meremehkannya. Hanya Raja Bela Diri tingkat pertama. Dengan kekuatan sampah seperti itu, bisa kupadamkan dengan sekali angkat tangan. Dia benar-benar bisa dengan mudah melihat kekuatanku. Namun aku tidak bisa melihat kekuatannya. Mungkinkah dia benar-benar lebih kuat dari kita? Mustahil. Aku menyarankanmu untuk tidak membuang-buang kekuatanmu. Serangan kekuatan penuhmu, sehelai rambut pun, tidak bisa melukaiku. Aku hanya perlu bergerak sedikit. Dan kau akan menjadi abu dan asap. Mustahil. Bahkan tetua agung, bukan tandingannya. Mohon tunggu, Yang Mulia. Sekte Ling Xiaoku bersedia bernegosiasi dengan Yang Mulia. Apa yang Yang Mulia butuhkan? Sekte Ling Xiaoku bisa menyetujui apapun. Sekte Ling Xiaoku bersedia tunduk kepada Yang Mulia. Sekte Ling Xiao harus tunduk. Ini terlalu mengerikan. Ini adalah kekuatan sejati Tuan Lin. Hanya sekte Ling Xiao bisa dihancurkan dengan lambaian tangan. Memohon belas kasihan sekarang. Tidakkah kau pikir sudah terlambat? Sikap sombong itu barusan. Kemana perginya?
Mohon tenangkan amarah Anda, Yang Mulia. Sekling Xiaoku tidak memiliki keluhan dengan Yang Mulia. Semuanya dimulai karena Xiao Zuan L. Kami pasti akan mencabik-cabik Xiao Zuan R menjadi 10.000 keping. Kami juga memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan kesempatan kepada sekling Xiao saya. Kau hanya punya satu jalan sekarang, dan itu adalah kematian. Tidak. Tetua Agung. Tidak. Seorang ahli alam raja bela diri. Yu Suzy baru saja mati begitu saja. Terlalu mengerikan. Tingkat keberadaan apa ini sebenarnya? Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku hanya sesaat bingung. Kakak Lin Feng, aku masih mencintaimu. Aku masih mencintaimu. Benar-benar menjijikkan. Pada saat seperti ini, masih berani memohon pengampunan Tuan Lin. Xiao Zuan L, apa kau pikir aku masih semudah itu dibodohi? Bukankah kau barusan masih menggertakkan gigi, menyuruhku mati? Kenapa kau tidak bicara keras sekarang? Sekarang kau tahu takut. Kakak Lin Feng, aku sungguh. Aku masih utuh. Jika kau mau, kau bisa bermain denganku sesukamu. Kakak Lin Feng, aku benar-benar salah. Sekarang kau tahu takut. The film was Sekarang kau tahu putus asa. translated 3 and tahun lalu, narrated by kau M. demi pil Media. pemulih agung 9 putaran. Keluarga Linku, saat kau mendorongku dari tebing, Lin Feng itu sudah mati. Aku tidak ingin mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Membunuhmu akan terlalu membosankan. Aku akan membuatmu semakin putus asa. Apa yang ingin kau lakukan? Melumpuhkan meridian bela dirimu. Membuatmu menjadi lumpuh. Tanpa dukungan apapun. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa hidup. Kakak Lin Feng, aku bisa mendengarkan apapun yang kau katakan. Sungguh, aku bisa menjadi pelayanmu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jangan lumpuhkan kultivasiku. Aku mohon padamu, jangan lumpuhkan kultivasiku. Semuanya sudah terlambat. Akhirnya akan mengambil langkah terakhir.